Halo semuanya. Balik lagi kita ke 5 days free kelasnya EduWork. Nah, ini untuk kelas UX Design. Aku ngeliat teman-teman baru lagi sih, beda sama yang kemarin ya, jadinya orang-orangnya. Nah, aku akan share screen sebentar. Nah, sambil aku bakalan perkenalan dulu lagi teman-teman, karena kayaknya orangnya beda lagi, jadi aku harus perkenalan lagi. Nah, nama aku Cynthia. Aku sekarang UI UX designer di salah satu e-commerce, tepatnya di Lazada, dan kebetulan megang sekarang sih di timnya dashboard ya, jadi megang dashboardnya seller. Sebelumnya aku juga sempat megang apps-nya yang teman-teman pernah lihat sebelumnya lah, yang app lah ada pada umumnya gitu. Dan aku juga kurang lebih ada pengalaman 3 tahunan di UI UX. Kurang lebih kayak gitu teman-teman pengenalan singkat aku. Nah, hari ini kita akan masuk ke materinya, yaitu wireframe dan desain system. Oke, wireframe dan desain system. Kalian, aku mau, sebelumnya mungkin teman-teman pernah dengar kali ya apa itu wireframe, tapi mungkin bingung gitu, kayak belum nangkep apa itu wireframe. Nah, wireframe itu adalah kerangka dasar halaman website ataupun aplikasi untuk menunjukkan desain yang ingin diwujudkan. Nah, proses pembuatannya ini tuh biasanya hitam putih, terus juga eh, kayak gini teman-teman, kotak-kotak. Biasanya kita nggak pakai gambar, karena kita pengen tahu dong muat atau enggak nih buat masukin sesuatu di sininya gitu. Itulah fungsinya wireframe sih teman-teman. Nah, tipe-tipe wireframe itu ada low fidelity dan high fidelity. Kalau low fidelity itu biasanya benar-benar hitam putih dan kasar aja. Biasanya kita pakainya mungkin kadang-kadang kita nge-sketch di kertas juga disebut low fidelity. Atau bisa juga pakai Figma langsung, jadi kotak-kotak aja. Atau ada juga yang high fidelity, jadi udah ada tulisannya, biasanya ada kontennya sama ada gambarnya, tapi belum final gitu. Biasanya nanti kalau final akan dilengkapin lagi gitu isinya. Nah, tadi itu kurang lebih wireframe kayak gitu teman-teman. Jadi wireframe itu yang kayak gini. Pokoknya intinya kita mau ngeliat doang ini kayak muat apa enggak nih. Dan biasanya kita ngukur jaraknya aja sih. Dan juga kayak kita ngukur flow-nya gitu. Kayak kalau kayak gini tuh orang-orang ini enggak ya apa sih namanya pas nggak ya gitu skenario-nya gitu. Nah, wireframe tuh kayak gitu. Nah, kita akan masuk ke desain sistem. Dan teman-teman nggak usah bingung, nanti aku akan share screen juga gimana cara ngebuatnya di Figma. Dan teman-teman bisa ngikutin di Figma-nya masing-masing karena kalau mau bareng-bareng mesti pakai yang premium. Kebetulan aku nggak punya Figma yang premium kalau buat pribadi, adanya yang buat kantor aja. Jadi ntar teman-teman bisa buka Figma-nya. Nanti aku akan share cara gimana kita buka Figma dari awal kalau buat teman-teman yang eh, nggak punya Figma sekarang. Dan teman-teman boleh nanya nanti sama aku kayak gimana cara pakainya. Kurang lebih kayak gitu. Nah, terus juga aku mau jelasin soal desain sistem. Kayak kan kita udah buat tadi wireframe-nya, terus gimana cara ngisinya? Caranya adalah pakai desain sistem. Jadi desain sistem itu kita ngebuat yang komponen-komponen per satu ininya. Jadi tujuannya adalah supaya kita nggak perlu ngulang lagi nih. Nanti ini juga ntar aku akan praktekin aja. Akan lebih gampang kalau aku ngomongnya dipraktekin sih dibanding jelasin teorinya. Tapi kurang lebih ada yang namanya desain sistem teman-teman. Terdiri dari komponen-komponen supaya kita tinggal ngambil-ngambil komponennya aja gitu. Ini teorinya. Terus soal style komponen variabel. Nanti aku juga akan, kayaknya kalau aku cuma ngomongin teori teman-teman nggak akan nangkep. Tapi intinya tuh dalam desain sistem ada stylenya gitu. Ada warna, biasanya teks, efek, sama biasanya grid, jadi baris kolom gitu gitu. Ini juga komponen dan variabel. Kayaknya kalau aku nggak tahu di sini teman-teman levelnya sampai mana, tapi aku assume soalnya dari yang pertanyaan 3 hari kemarin tuh hampir semua pertanyaannya dan juga dari cara bertanyanya kayaknya sih semuanya tuh pemula gitu. Nah, aku ngerasa kayaknya kalau teman-teman sekarang juga masih pemula. Jadi kalau aku ngomongin komponen variabel, style gitu kayaknya terlalu sulit gitu kalau untuk pemula. Pemula kita teman-teman belajar untuk bisa Figma dulu aja sih baru baru mainin komponen gitu.
Ya, jadi kayak variabel token kayaknya akan aku nanti akan tunjukin maksudnya apa, tapi kayaknya buat teman-teman nggak usah terlalu dipusingin dulu sih kalau baru awal-awal. Aku akan langsung buka Figma aja. Aku akan sharing yang itu aja. Oke, aku akan sharing Figma aku. Nah, buat teman-teman yang belum punya Figma, caranya adalah di Google. Ini aku logout dulu biar bisa tunjukin ke teman-teman. Jadi gini, di Google teman-teman ketik aja figma.com. Ini figma.com. Terus teman-teman enter. Nah, teman-teman ketik aja figma.com untuk enter. Nanti akan muncul yang kayak gini bentukannya. Ini kurang lebih kalau teman mau liatin Figma tuh fungsinya buat ngapain. Nah, kalau udah, teman-teman tinggal klik aja login dengan akun Google-nya. Nah, di sini karena aku udah punya akun Google-nya, aku akan pakai yang untuk yang ini aku akan pakai yang beda supaya teman-teman bisa pas kosong kayak gimana. Nah, ntar kalau teman-teman udah login pakai Google terus sign up pakai Google, dia akan langsung masuk ke tampilannya kayak gini. Nah, di sini itu akan ada teman-teman akan langsung dapat beberapa file basic dari Figma. Jadi ini emang dari Figma-nya, contohnya kayak gini. Ini wireframe yang tadi aku sebutin tapi buat website, ini dapat dari Figma-nya langsung. Jadi teman-teman bisa ngulik-ngulik sendiri pakai langsung dari filenya gitu. Nah, kayak gini bentukannya teman-teman. Jadi bentukannya tuh emang kayak gini aja sih buat kita ngecek untuk kontennya itu sendiri. Gitu. Oke, teman-teman, ini wireframe namanya. Ada prototyping juga dan ada Victim Basic dan juga nah ini tuh desain sistem yang aku bilangin. Nah, ini yang tadi maksud aku ada namanya style, color style gitu. Desain sistem tuh jadi ada color stylenya, terus ada ini untuk font juga, font style sebutannya. Ini langkah-langkahnya teman-teman buat bikin font style. Nanti akan muncul kayak gini nih font style namanya. Jadi font style dan juga color style itu misal teman-teman ketik kayak gini. Terus tinggal klik yang style di sini, teman-teman tinggal tambahin namanya, misalnya H1 itu. Dia akan muncul. Dia akan muncul di sini. Gitu sih teman-teman kurang lebih. Nah, ini buat komponen yang tadi yang diomongin. Nanti akan masuk ke library gitu. Di bagian sini tuh bisa masuk ke library gitu teman-teman. Oke, gitu sih kurang lebih. Nanti jadinya kalau pakai library itu teman-teman tinggal bisa drag and drop aset gitu kalau udah dibuat sebelumnya. Ntar aku akan tunjukin juga gimana caranya, tapi kurang lebih biar teman-teman tahu dulu ini semua filenya ada di Figma, teman-teman begitu create account langsung muncul. Kalau ada pertanyaan silahkan kirim chat ataupun ini ya teman-teman apa open mic, jadi aku tahu kalau ada pertanyaan. Terus aku juga akan tunjukin kalau Figma tuh punya Figma Community, jadi itu ini free. Teman-teman misalnya pengen kayak tahu soal wireframe, daripada kita buat dari nol ya, teman-teman tinggal ketik wireframe, nanti akan muncul banyak dan mostly free. Tapi sekarang juga udah ada yang berbayar, jadi teman-teman bisa uh, lihat dari yang berbayar itu. Nah, ini contoh wireframe, free wireframe kit, free wireframe kit gitu. Kita buka satu yang ini. Kita bisa open in Figma.
Sama aku akan nunjukin teman-teman desain sistem juga. Kayak gimana itu desain sistem. Kita bisa ketik aja desain sistem. Nah, ini teman-teman lihat kan ininya kalau teman-teman klik yang ini kan bentuknya kayak gini nih di tab sebelah kiri. Ini kan karena kosong ya. Teman-teman bisa di cover, terus di sini ada halaman-halaman lainnya gitu. Jadi kayak gini. Nah, ini example. Nah, ini bentukannya kurang lebih teman-teman tadi yang dikasih lihat. Itu bentukannya kayak gini. Nah, ada yang namanya components. Tadi yang disebut komponen. Ini teman-teman contoh desain sistem. Jadi, ada icons, ada typography, ada colors, ada text. Oh, ini text. Ini lebih ke label ya. Label, button, terus juga ada yang lain-lain sih. Nah, ini juga nih ada kayak gini-gininya. Ini semua disebut desain sistem, teman-teman. Ada drop down juga gitu. Ini semua disebut desain sistem. Nah, ini aku akan contohin juga cara buat kayak gini. Gimana caranya tuh kayak gini, teman-teman. Kita akan buat satu baru. Pertama pilih klik yang ini dulu nih, yang pagar, namanya frame. Teman-teman silakan klik yang font. Terus pilih aja nih misalnya mau handphonenya apa, misalnya iPhone 13. Nah, bentuknya kayak gini. Oh. Nah, kita misalnya ngebuat ini dulu ya. Untuk atasnya, kita bisa lepasin. Nah, ini tuh terdiri akan si loaders. Kalau teman-teman masih pernah lihat ini loaders sama apa sih namanya? Ini tuh arrow gitu. Nah, untuk bisa dapetin arrow-nya kita nggak perlu buat dari nol. Kita bisa pakai namanya plugin. Plugin itu ada di sini teman-teman. Jadi teman-teman uh, bisa ke bagian sini. Jadi ke bagian resource, klik aja, klik plugin. Nah, klik yang plugin kan komponen plugin begitu ya. Plugin, kita tinggal misalnya Iconify atau icon yang lain juga banyak. Kita bisa pakai yang Iconify biasanya atau feather icon. Jadi ini plugin, teman-teman tinggal ketik arrow. Nah, ada banyak itu. Kita tinggal pilih satu arrow. Misalnya di sini aku mau yang ini, tinggal aku tarik masukin sini. Jadi, terus biar dia bisa kayak gitu, biar dia bisa jadinya ke samping gini, tinggal di bagian sini nih, rotation, kita bikin jadi 90 derajat. Nah, dia langsung sama kan? Nah, arrow-nya udah, sekarang kita bikin si loading step-nya. Caranya gimana? Klik rectangle, teman-teman bikin aja rectangle asal, terus di sini tuh hanya 8, W-nya 32. Oke, width ya. Jadi width-nya 342, nya 8. Terus dibikin ini corner radiusnya dorong aja sampai dia jadi gini nih. Jadi rounded namanya. Tinggal kita taruh. Nah, terus caranya kita duplicate. Bisa CTRL-D atau bisa klik kanan pakai mouse. Terus copy, terus paste gitu. Jadi copy, terus paste here. Nah, jadi iya dia kalau CTRL-P, CTRL-V, nah jadi dua gitu. Atau teman-teman bisa juga pakai CTRL sama D. Nah, ini juga. CTRL-D buat duplikat, kontrol duplikat, CTRL-V, copy paste biasa. Nah, ini sekarang kita ubah warnanya jadi warna hitam ini. Dia pakai nomor
Sini aku copy aja hexcode-nya teman. Ini buat hexcode teman-teman. Tinggal di sini teman-teman ganti aja hexcode-nya. Terus gimana supaya setengahnya ini kan? Nah, tinggal 342 teman-teman kasih garis miring. Jadi kayak dibagi. Terus kasih angka 2, terus enter. Nah, dia teman-teman nggak usah mikir, dia akan kalkulasi sendiri. Tinggal kita taruh sini, select dua-duanya, CTRL-G, grouping. Kita bisa ganti namanya jadi loader. Tuh. Nah, terus biar digabungin ini sama ini gimana caranya? Klik yang ini sama klik si arrow-nya, pakai Shift A, Shift A, di kan Shift habis itu A, auto layout, atau kita juga bisa pakai di sini. Uh, add auto layout sama aja. Shift plus A. Oke. Tinggal sini aku liatin. Nah, tinggal diikutin ini ya. Oh, jaraknya 16. Jadi ini buat jarak. Ini buat left padding, right padding, bottom padding, top padding. Teman-teman yang mungkin belajar front end atau web biasanya udah biasa sama padding. Di Figma kita pakai padding jadi 16 jaraknya. Nah, tadi paddingnya itu 16 16 untuk atas untuk kanan kiri kalau nggak salah. Oh, bentar. Nge-lag. Ya nge-freeze. Bentar ya, teman-teman. Loading dulu. Oke, balik lagi. Ntar kita lihat dulu. Oke, dia 16 16 44 sama 20. Tinggal diikut 16 16. Nah, ini bikin 44, topnya top padding 44, bawahnya 20. Gitu. Terus tinggal dimasukin ke sini. Kita rapihin pakai apa? Pakai. Nah, ini kayaknya dia kebesaran ya. Ini aku kecilin dikit. Karena frame-nya beda soalnya itu kan frame-nya bukan iPhone 13 14 ya kebetulan ya. Jadi makanya agak beda dikit ya, nggak apa-apa lah. Ini juga mungkin kayak kita harus kecilin, nggak bisa 342, mungkin kita bikin jadi 280 kayaknya. Kecilan 300, sedikit kecilan lagi 320. Nah, pas. Nah, ini harus 60, dia otomatis ngikut. Oke, karena pakai auto layout jadi kayak gini. Terus tinggal bikin teksnya. Nah, teman-teman tinggal klik tombol ini, bagian sini teks, terus teman-teman tinggal ketik aja, misalnya mau apa, what destination. Kalau misalkan mau pakai gambar icon di luar dari aset yang di Figma itu bisa juga, atau nggak bisa yang ada di Figma. Oke, jadi gini bisa aja. Caranya tinggal di ini aja kok, buka aja misalnya ada file apa gitu. Misalnya di sini ini ada file gambar gitu kan, PNG. Tarik aja ke sini. Nah, dia loading lagi nih laptopnya. Harusnya langsung ini aja nih teman-teman, langsung langsung bisa muncul. Saya ini kayaknya karena ambil screen sharing deh, jadi dia agak lemot. Harusnya tuh tinggal drag and drop gambar aja sih, bisa langsung masukin aja gitu. Sambil nunggu nih karena aku agak ini juga ya, susah. Aku kirimin juga teman-teman link belajarnya. Jadi teman-teman sebentar, sebentar aku kirimin teman-teman link YouTube untuk pembelajaran yang ini supaya teman-teman jadinya bisa lihat di YouTube juga karena sambil nunggu ininya ya. Karena tadi
Figmanya lagi error. Nah, ini dia balik. Tadi yang kayak aku bilang, kalau teman-teman punya gambar, misalnya ada gambar nih, teman-teman tinggal taruh aja masuk gambarnya terus copy ke sini. Gitu. Terus dia langsung ya udah ke copy di sini gitu. Atau teman-teman juga bisa pakai cara bikin shape apapun di bagian fill ada image bahkan ada video itu namanya embed video sekalipun tapi bisa kita pakai gambar terus teman-teman tinggal pilih gambar yang ada di laptopnya apapun itu misalnya gini dan dia akan menyesuaikan teman-teman dia akan menyesuaikan sama bentuk shape yang kita pilih gitu jadi even shape-nya misalnya nggak beraturan jadi misalnya gitu kan nggak beraturan ya enter kayak gini kan nggak beraturan kita fill jadi kita bisa pertama bisa kasih warna ini aku akan tunjukin juga teman-teman bahkan bisa bikin gradient di Figma itu tinggal bikin gradient ini kita bisa pakai warna terang misalnya terus ini warna yang lebih gelap terus ini juga ada stroke-nya juga bisa digedein kecilin bisa inside dalamnya atau bisa outside keluarnya kita bisa buang stroke-nya bisa ini akan jadi kayak gini terus ketika kita masukin gambar ini aku ambil aja gambar yang ada. Nah, lihat dia akan menyesuaikan kan bentuknya. Ini karena putih, makanya backgroundnya putih ketemu putih. Makanya nggak kalah bentar. Aku hitamin dulu backgroundnya ya. Nah, ini teman-teman saya ini karena dia nggak ada background jadi kayak gini. Ini kalau aku pakai gambar biasa nih yang ada backgroundnya nih misalnya kayak gini nih. Nah, dia akan cut bagian yang memang sesuai ininya. Tapi teman-teman bisa juga pakai fitur crop. Tinggal digeser. Misalnya maunya kayak gini, tinggal digeser. Bentar. Nah, ini juga bisa gitu. Jadi teman-teman mau masukin gambar tinggal masukin aja kalau di Figma bisa. Masa nggak bisa? Kalau nggak bisa kan susah juga. Kita kan pasti akan masukin gambar dari luar. Ini aku lanjutin. Tadi wireframe, tinggal what destination. Tinggal teman-teman ketik aja tulisan yang dimau. Bebas. You like to go. Terus misalnya aku nggak suka, aku tinggal gedein, kecilin dari ininya. Terus teman-teman tinggal naruh aja di sini. Nah, supaya dia bisa sama gimana caranya, tinggal shift aja. Terus dikasih jarak, misalnya 12 atau 24. Tuh. Biasanya kelipatan 8 ya. Nah, buat bikin ininya juga nih, tinggal teman-teman tinggal pakai tadi shape kotak yang aku bilang. Kita pakai 177 kali 177. Enggak deh, 177 mah hardlock. Kita ikutin 118. Sesuai yang dia bikin. Nah, kayak gini. Terus tinggal kasih stroke. Oh, terus habis itu dia juga oke. Terus tinggal dikasih corner radius 8, dia akan lebih melengkung. Teman-teman juga bisa pakai cara ini. Jadi zoom, oh ya zoomnya itu caranya ada beberapa cara. Pertama kalau teman-teman terutama pakai MacBook, tinggal di bikin kayak gini nih. Pakai laptop biasa, pakai Windows juga bisa. Jadi teman-teman tinggal di mousepadnya diginiin aja, di zoom in aja kayak biasa kita ngezoom HP. Atau bisa pakai tombol plus. Tombol plus juga bisa. Terus buat zoom out pakai minus minus minus. Teman-teman juga bisa tekan CTRL atau komen kalau di uh, MacBook terus tinggal mouse-nya diginiin. Mouse-nya di scroll. Jadi tinggal mouse-nya di scroll, scroll ke sana arahnya jadi scroll ke atas, kalau Windows scroll ke bawah itu scroll ke bawah itu buat zoom out, scroll ke atas itu buat zoom in. Gitu, teman-teman. Nah, ini tinggal kita masukin ini aku pakai aja gambar yang ada ya. Jadi aku pakai yang di sini karena dia tidak ada. Tinggal aku masukin aja di sini.
bring to front. Ini aku balikin lagi ke 8. Ini caranya biar gampang. Teman-teman select dua-duanya. Terus center, line center. Jadi teman-teman nggak usah mikir. Nah, terus ini aku ganti aja warna jadi yang mirip. Ini, gitu. Terus ini juga tinggal, ini tuh sebenarnya ceritanya teks ya. Teksnya kayak gini. Terus bikin eh, apa namanya shape rectangle lagi. Warnanya kira-kira segini. Bawa ke belakang, send to back. Terus tinggal kita bikin di link kayak gini. Pakai corner radius 24. Kita gelepin. Ini aku kayaknya kecilin dikit ya, jadi di 28. Terus tinggal, terus bisa di, uh, terus bisa di grouping gitu. Terus tinggal masukin aja, ini masukin ke grup. Ini bisa di dua-duanya shift A, jadi jaraknya lebih terukur gitu, 8 aja. Terus tinggal kita taruh aja di sini. Ini kita bisa grouping. Sebenarnya sejujurnya biasanya nggak pakai grouping, biasa pakainya komponen atau layout dipakainya shift A. Cuman ini aku kasih contoh aja buat teman-teman terutama yang masih baru pemula. Jadi kita pakainya grouping dulu aja. Terus jaraknya dibikin 24 biasanya. Terus tinggal teman-teman HTRLD biasanya buat copy, buat duplicate, kita jarakin nggak jadi 24, jaraknya 16 aja. Jadi pakai Alt, terus teman-teman bisa arahin ke sini buat ngeliat. Nah, ini jaraknya kita bikin, bentar. Oke. Nah, 16. Terus tinggal kita CTRL-D lagi, tarik ke bawah. Nah, dicek ukurannya misalnya 4. Nah, ini kedekatan ya 4 ya sebenarnya. Ini karena lebih kecil ternyata ininya. Kita bikin 8 sih harusnya. Ini harusnya 8. Dan ini harus 8 sih sebenarnya. Karena kedekatan. Tinggal kita bikin tengahnya di sini. Oke. Nah, tinggal kita CTRL-D lagi, taruh bawah. Nah, udah langsung jadi kayak gini banyak teman-teman. Terus cara bikin buttonnya gimana? Tinggal klik aja gini, continue. Ini karena oke. Nah, tinggal ketik aja continue. Ini kita bikin jadi misalnya 18 aja cukup. Terus tinggal shift A. Shift A kasih padding kanan kiri 24, eh, atas bawahnya 8. Oke, terus kita kasih warna fill. Kita kasih warna misalnya warna hitam aja. Yang aku pakai ini hitam yang nggak terlalu hitam sih segini. Terus tinggal kita tarik aja nih. Tadi akan ikut di tengah tetap. Tinggal kita tarik aja, dia akan tetap di tengah kan. Nah, sini. Kedua, ini kayaknya digedein lagi deh. Jadi 16. Ya. Terus ini 4. Terus tinggal kita bikin corner radiusnya, kita dorong aja sampai dia melingkar. Misalnya 40. Oke, udah jadi langsung jadi satu wireframe kayak gitu. Namun kalau kecepatan gimana? Mungkin bisa nanti lihat recordingnya sama bisa juga lihat yang di YouTube caranya ngajarinnya gimana, mirip-mirip lah kurang lebih. Nah, ini kurang lebih tuh wireframe itu kayak gini teman-teman. Terus teman-teman juga bisa berkreasi sebenarnya sih kayak misalnya ini kan nggak harus kayak gini, bisa aja dibikin lebih lebih jaraknya lebih banyak atau misalnya teman-teman juga bisa bikin dia nggak rounded gitu terserah sebenarnya untuk wireframe kita cuman kayak kira-kira aja sih sebenarnya.
Dan teman-teman dia sebenarnya buat dia jadi komponen gitu. Cuman kayaknya kalau komponen panjang lagi ya. Aku ngerasa tadi dari pertanyaannya soal teman-teman kayaknya benar-benar pemula di Figma. Jadi mungkin teman-teman bisa pelajarin cara pakainya dulu sebelum kita masuk ke komponen ya. Karena kalau udah komponen udah jauh lebih advance dan lebih banyak yang harus dipusingin dulu lebih banyak gitu. Gitu. Jadi aku sampai sini dulu gitu. Oke, mungkin kalau ada pertanyaan boleh teman-teman ada pertanyaan dulu sampai sini. Oke, ada yang mau nanya mungkin bisa juga open mic ya biar aku bisa lihat langsung juga boleh. Boleh teman-teman kalau ada pertanyaan silahkan tanya dulu. Soalnya soalnya aku takutnya teman-teman nggak paham sih yang aku praktekin. Terus juga kayaknya aku nggak tahu level teman-teman soalnya sampai mana gitu kan. Jadi kalau ada pertanyaan boleh bertanya di luar materi pun silahkan gitu. Ada pertanyaan teman-teman silahkan yang mau bertanya. Apa ada standar tertentu buat tentuin seberapa besar komponen atau yang penting cukup aja wireframe-nya? eh Seberapa besar itu standar ya? Oh, jadi gini, kita tuh biasanya pakai kelipatan 8 seringkali. Nah, kalau seberapa besar? Um, ada sih, tapi kalau ini tuh lebih ke apa ya? Lebih kayak contohnya nih, misalnya ada yang sekecil ini, kalau dia tuh buat foto profil biasanya 4 gitu. Terus misalnya buat card ini kan card ya. Card itu misalnya ukurannya 256. Nah, best practice biasanya tuh kelipatan 8. Jadi 256 kan kelipatan 8. 64, 40 biasanya 48 yang kita sering pakai. Itu masuknya ke dalam uh, angka kelipatan gitu. Jadi kalau di UI itu seringnya pakai kelipatan 8 gitu. Uh, Best practice-nya adalah contoh misalnya ini kan 382 adalah yang paling penting itu pasti paling gede gitu. Nah, standarnya ya biasanya tadi ada kelipatan 8, tapi standar nentuin mana yang harusnya digedein, mana yang dikecilin itu kreasi kita dan juga harus sesuai sama reasoningnya. Misalnya, karena emang ini yang penting, makanya kita taruh di depan kayak gitu. Gitu sih. Semoga menjawab.
Iya, sama-sama. Oke, pertanyaan font yang sering kakak gunain apa ya yang bagus? Aku seringnya robot. Oh, mungkin yang terkenal Poppins. Ini apa ya di sini dia pakainya? Workshop aku jarang sih. Poppins sih seringnya Poppins, Roboto. Tapi tergantung project ya teman-teman. Terus kalau di company kadang-kadang kita udah punya font sendiri. Contoh kalau di Lazada udah ada font sendiri sih. Biasanya udah beli license-nya gitu. Tapi kalau buat eksplorasi sih tergantung ininya sih. Tergantung apa yang dibuat. Misalnya kalau fontnya buat real estate, website real estate pasti beda sama web sama misalnya app dating. Karena app dating pasti lebih kayak ceria dan sebagainya gitu. Jadi kayak tergantung projectnya sih gitu kalau aku. Cuma emang seringnya tuh railway juga aku sering railway, Poppins, biasanya font-font standar sih yang aku sering pakai.
Oke, pertanyaan berikutnya. Oke, nah itu dari ada lagi mungkin pertanyaan teman-teman silahkan yang bertanya apapun bisa aku jawab. Ada lagi teman-teman silahkan yang mau open mic juga silahkan bertanya aja bebas. Kak saya bingung buah kelasnya yang mana saya lihat master kunci. Ini harusnya, oh kayaknya beda. Hmm, ini aku kurang paham juga sih. Mungkin nanti bisa ditanya. Kayaknya emang harus daftar dulu sih. Mungkin nanti bisa ke admin ya. Habis ini ada adminnya Edward buat ditanya. Soalnya kayaknya uh, perlu dibantu gitu sama adminnya. Aku kurang paham tuh kalau kayak teknisnya. Mungkin ada lagi teman-teman pertanyaan seputar UI UX dulu. Mumpung aku bisa jawab di luar Figma. Kalau teman-teman mau nanya juga silahkan. Apapun, kita masih punya waktu 5 menit lagi sebelum aku mungkin kayaknya sampai jam 9 ya. Sisanya teman-teman bisa belajar mandiri juga dengan video tadi aku share. Silahkan.
Oke, ada lagi pertanyaan, teman-teman nggak ada pertanyaan? Aku stop share biar bisa lihat. Benar-benar nggak ada lagi pertanyaan. Nanti untuk yang Andi Nur yang tadi soal terkunci, boleh habis ini mungkin chat adminnya dulu atau bisa ke room yang gedenya. Kebetulan mumpung ada adminnya bisa langsung nanya ke adminnya soalnya caranya. Soalnya kalau yang megang teknis dan ngebuka akses, aku juga nggak punya gitu. Yang punya mesti dari tim adminnya. Gitu sih teman-teman. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, kita udahin malam ini. Sampai ketemu besok lagi teman-teman. Silahkan besok join lagi untuk hari terakhir 5 days free class ini. Oke, see you teman-teman di besok. Sampai jumpa. Sama-sama. Silahkan teman-teman boleh di leave atau boleh ke ruang utama dulu. Leave dan out room juga boleh.